Hujan, jikalau hujan ati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sepayuang kita berdua. Sedap kan? Ketika merdeka, Islam tuh tidak pernah memberontak lawan negara. Harus dicamkan itu. Pemberontakan yang terjadi lawan Soekarno, bukan lawan negara. Mereka itu karena merasa keadilan Soekarno waktu itu kurang. Pegawai negeri nggak digaji, Pak. Pegawai negeri disuruh gaji provinsi-provinsi, gaji sendiri. Indonesia ini dari NKRI, zaman Bung Karno berubah menjadi Republik Indonesia Serikat Federal. Undang-undang dasarnya pun ditukar, Undang-undang dasar sementara 1950. Penguasa negara ini bukan presiden, Perdana Menteri. Presiden nggak bisa ngapa-ngapain, Perdana Menteri Sultan Syahrir. Itu 3 kali itu. Kabinetnya Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3. Muhammad Nasir pernah jadi Perdana Menteri. Indonesia menjadi negara bagian. Siapa yang menjadikannya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 menjadi NKRI? Muhammad Nasir, Ketua Masumi, Majelis Syura Muslim Indonesia. Pemenang pemilu bersama PNI tahun 55, 58 kursi. Beliaulah membawa surat menjumpai seluruh tokoh-tokoh se-Indonesia, ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Riau semua. Riau belum ada dulu, masih Sumatera Tengah. Riau, Jambi, Padang, Sumatera Barat itu namanya Provinsi Sumatera Tengah. Tanda tangan mosi integral. Judulnya itu surat mosi integral. Bahwasanya Indonesia mau kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Diteken tahun 1950, kembalilah Indonesia tahun 1950 menjadi negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Ini terjadi penyimpangan Undang-Undang Dasar zaman Bung Karno, pernah terjadi, jangan bilang nggak pernah. Nah sekarang NKRI kita jadinya dengan mosi integral yang Muhammad Nasir tahun 1950. Artinya apa? Tokoh Islam Muhammad Nasir, Ketua Majelis Syura Indonesia Partai Islam, itu bertanggung jawab dan berjasa menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Pemberontakan ada, bukan nggak ada, karena dirasa nggak adil. Kolonel Simbolon di Sumatera Utara memberontak karena nggak digaji, disuruh cari duit sendiri, gaji sendiri, anak buahnya. Berontak, kan nggak dibunuh sama Bung Karno, diberi maaf, diberi amnesti. Mana dibunuh? Sumatera Barat, PRRI memberontak karena ketidakadilan itu. Aceh dijanjikan daerah istimewa agama, boleh syariat Islam di Aceh, nggak jalan, berontaklah. Karena merdekanya Indonesia, Aceh nggak termasuk. Pada perjanjian Meja Bundar, wilayah Republik Indonesia itu tidak termasuk Aceh dan tidak termasuk Yogyakarta, tidak termasuk Papua, nggak masuk. Aceh nggak masuk karena wilayah negara kesatuan Republik Indonesia menurut perjanjian Meja Bundar dengan Belanda adalah negeri yang pernah dijajah Belanda. Aceh nggak pernah dijajah, maka Aceh nggak masuk. Jogja nggak pernah dijajah, maka Jogja nggak masuk. Bung Karno datang ke Aceh minta kepada Tengku Daud Bereh supaya bergabung ke NKRI biar negara kita besar, negara Islam terus. Aceh mau tak? Diberi apa? Diberi daerah istimewa agama. Makanya dulu SD kan kita belajar daerah istimewa Aceh, istimewa agama, boleh menjalankan syariat Islam, nggak jalan. Mereka berontak di Helsinki atas prakarsa Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala dan Menteri Agama sekarang Fahru Roji, waktu itu Panglima Kodam 1 di Aceh Iskandar Muda. Tanda tangan di Helsinki, Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia, tidak berontak lagi, letakkan senjata, tapi syariat Islam boleh jalan di sana.
Maka mereka punya undang-undang khusus namanya konun. Apa namanya? Konun. Sampai sekarang nih, semenjak Helsinki sampai sekarang. Itu memang hak orang aja, orang mereka nggak pernah dijajah Belanda kok. Dan jalan sampai sekarang. Dan tetap NKRI sampai sekarang Nangro Aceh Darussalam itu tetap NKRI, cuman berlaku syariat Islam di sana. Jogja itu daerah istimewa Yogyakarta, istimewanya istimewa adat Jawa. Sultan Jogja wajib menjadi gubernur. Jika wafat Sultan Jogja, gubernurnya anaknya gantinya atau yang ditunjuk oleh beliau. Nggak jalan kan? Sultan Jogja dipilih oleh DPRD, mereka melawan, akhirnya tanda tangan. Sekarang Jogja menjadi daerah istimewa agama budaya Jawa. Sultan Jogja nggak boleh ditukar-tukar, itu tetap aja gubernur. Kalau wafat Sultan Hamengkubuwono X, anaknya menjadi gubernur. Dia istimewa, tapi tetap dalam daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini mesti kalian pelajari ini, supaya kalian jangan menganggap Islam itu radikal. Kita setia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi versinya harus versi yang jujur. Negara menjamin kita menjalankan agama 100%. Yang ditukar-tukar ketuhanan budayaan, nggak mau kita. Dan udah dicoba 3 tahun yang lalu baca Quran di Istana Negara pakai lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Udah dicoba. Lailam minal masjidil haram. Kita protes dong, betul. Quran bahasa Arab kok dibaca pakai lagu Jawa. Yang baca bukan orang bodoh, juara musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia. Orang Medan. Dan nggak ada di Indonesia baca Quran lagu Jawa. Wali Songo itu, Sunan Kalijogo itu orang Jawa, Raden. Nggak pernah ngajarkan baca Quran lagu Jawa di daerah Jawa, betul? Betul nggak? Ya kita tolak dong seperti itu. Sedangkan kebudayaan dengan kebudayaan aja nggak diterima kalau nggak cocok. Kebudayaan Jawa harus pakai gaya Jawa, setuju? Bahasa Jawa itu mesti logat Jawa. Mas, nopo? Ajeng tepun di Mas. Oh, kalau ajeng tepun di kemauan monggo mampir teng griya niku kula matur suwun. Enak bahasa Jawa pakai logat Jawa. Bayangkan kalau bahasa Jawa pakai logat Batak. Mas, ajeng tek putih Mas. Teng meriko. Sampeyan teng meriko. Boten. Kula teng meriki, boten teng meriko kula. Nggak terima orang Jawa dibegituin. Betul. Budayanya kalau nggak sama budayanya nggak cocok, nggak diterima orang. Apalagi agama pakai budaya. Agama mesti pakai syariat, Quran, hadis dan qaulu ulama. Kan udah 1400 tahun itu. Di seluruh dunia begitu semua. Nggak ada di Cina baca Quran lagu Cina. Cani kalil kita pula lai papi utalil muttaqini. Nggak ada. Semua tadi kalau kita bular riba fihi hudal lil semua. Nah, ini pemikiran kita biar jelas hidup ini. Lagu Minang tuh baru enak kalau pakai logat Minang, pakai dialek cengkok Minang. Hujan, jikalau hujan hati dan ibu takkan masuk kisah nan lamu masuk sepayuang kita berdua. Sedap kan? Coba lagu Minang gaya Batak. Hujan, kok nggak dilempar batu sama orang? Kok susah kali sih memahamkan begini aja. Mungkin orang nanya, kalian ini maunya apa? Maunya konsekuen kita menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminlah rakyat Indonesia ini untuk menjalankan agamanya 100%.
Baik, terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah bersabda, orang terbaik adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Makanya di negara-negara yang banyak orang Islamnya nggak ganggu orang lain. Kita nggak dibolehkan bakar gereja, betul? Ada 5 yang tidak boleh dilakukan orang Islam dalam perang terhadap agama lain. Dalam perang loh. Pertama, tidak boleh membunuh. Tidak boleh menghancurkan rumah ibadah orang lain Islam. Jadi kalau kita perang, kita menang, kita kuasai negaranya, tidak boleh satu rumah ibadah pun dibakar. Makanya tidak ada gereja Hagia Sophia itu kan nggak dibakar itu di Turki. Konstantinopel direbut oleh Muhammad Al-Fatih II. Gereja-gereja yang ada tetap ada. Cuman karena semuanya orang masuk Islam, Konstantinopel itu jadi Istanbul, gereja itu jadi masjid. Wajar dong, di Amerika aja sekarang begitu. Saya keliling Amerika itu, di New York ada masjid Jesus Christ, apa namanya? Gereja Jesus Christ Son of God. Gereja Yesus Kristus anak Tuhan. Nggak ada orangnya lagi. Bangkrut itu gereja, kan nggak ada yang biayai, negara kan nggak boleh membiayai agama di negara sekuler. Akhirnya mereka jual, dibeli sama orang Islam. Digergaji lah salibnya, nangis orang-orang Kristen sana. Digergaji salibnya, nggak ditangkap Densus karena kan memang udah dibeli. Saya ke sana Pak, dakwah saya ke sana. Digantilah jadi Jesus Son of Mary Mosque, Masjid Yesus Anak Maryam. Ada. Saya berfoto, masih ingat saya berfoto saya di situ. Musim es, saya masih pakai jubah tebal sampai ke mata kaki. Dinginnya bukan main. Ada, ditukar, dibeli. Boleh kan? Boleh nggak? Boleh. Di Maryland, gereja Korea bangkrut. Dibeli sama orang-orang Indonesia. Pak SBY pas ke sana, masjidnya barusan direhab, dicat biru pula. Pak SBY sholat situ seneng dia biru. Demokrat ini katanya. Nyumbang dia 50.000 $50.000 AS itu duit asli Pak SBY sendiri, pribadi. Pak Yusuf Kala pergi ke Houston, ke Texas Houston. Saya pun ke Houston sudah sampai. Dan saya meresmikan masjid sana juga ikut. Disuruh saya jadi imamnya 6 bulan, tidak bisa saya wakil sekjen Majelis Ulama, tidak bisa. Saya sempat ke situ juga. Masjid di Houston, Pak Yusuf Kala periksa kesehatan di sana, dikasih tahu Pak kami beli masjid ini Pak, belum kami bayar. Pak Yusuf Kala nyumbang 1,5 miliar untuk membeli masjid di Houston itu. Ya, gereja dibeli jadi masjid. Pak Harto datang ke New York. New York ini kota besar dunia. PBB di situ segala macam situ. Kalau orang Indonesia mau sidang PBB sholat susah. Dibelilah masjid namanya Al-Hikam, $250.000 itu Pak Harto yang beli. Sana biasa. Nah, kalau Indonesia ini jadi negara sekuler, kalau saya sih sebetulnya senang. Kalau dari segi duit kita bisa beli gereja-gereja yang bangkrut. Kayak di Amerika, di Eropa, itu di Perancis banyak dibeli gereja-gereja bangkrut. Kenapa? Pemerintah nggak boleh bantu. Tapi kita nggak senangnya kalau negara sekuler, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 hancur. Paham? Paham? Sedangkan negara wajib melindungi orang yang beragama, menjamin pasal 29 ayat 2. Nah itu nggak bisa. Jadi negara kita nggak boleh jadi negara sekuler. Negara kita ini tetap negara Pancasila, berfalsafah Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Itu khas itu, khas. Jadi kalau ada orang bilang jangan bawa agama dalam politik, dalam Indonesia. Kalau nggak dibawa agama jadi negara sekuler lah, atau menjadi negara komunis. Kita negara Pancasila, mesti bawa agama, ketuhanan yang Maha Esa, sila yang paham itu? Tapi ini bukan negara Islam. Iya, siapa yang bilang ini negara Islam? Ini negara Pancasila, agama dijamin ada 6, betul? Betul? Kita setia gitu dengan itu. Setia kita. Sekarang dibilang nggak setia di mana kita nggak setianya?
Melanggar hukum, nggak ada hukum yang kita langgar. Saya lampu merah nggak pernah terobos. Seumur hidup nggak pernah ditilang polisi saya. Lampu merah saya berhenti. Di Medan nih aneh nih 6 tahun ini. Kalau berhenti lampu merah dimaki-maki orang kita. Itu anehnya itu. Kan saya pulang ke Medan. Saya punya pesantren di Medan. Rumah saya di Medan masih ada. Berhenti saya lampu merah, saya setir sendiri. Din, klakson. Lampu merah kok. Saya buka kaca, saya lihat ke belakang. Menjerit dia, woi, bujang katanya, dimakinya Wak. Maju kau, gitu. Turun keluar saya. Kata istri saya, jangan bang, masih jagonya kungfu aku bilang. Jambak rambutnya. Apa kau? Nggak kau tengok tuh lampu merah? Di sini lampu merah jalan tulang katanya. Tulang gondolmu gue bilang. Kata istri saya, jangan bang, abang udah tua. Alam 4 orang masih bisa lah. Iya, jijik kali aku digituin. Lampu merah suruh maju pun. Tes, nggak percaya ke Medan. Setiap bulan kan saya pulang ke Medan. Nggak peduli aja orang. Kalau garis itu, kalau sepeda motor, udahlah sepeda motor garis yang nggak boleh lewati lampu merah tuh ke tengah sana dia. Kan jahat itu. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai kamu orang beriman, wajib kau menempati kesepakatan. Kalau lampu merah berhenti, ya berhenti, itu kesepakatan. Kalau kita lolosin, kita lewatin, kita berdosa, melanggar kesepakatan. Quran yang bilang itu. Kita nabrak orang, kita berdosa besar. Kita ditabrak orang pun kita berdosa. Ditabrak orang, kita menerobos lampu merah, patah kaki kita. Bukan yang nabrak yang berdosa. Siapa yang berdosa? Kita menganiaya diri sendiri. La tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kau jatuhkan dirimu ke dalam kecelakaan dengan melanggar kesepakatan. Jadi itu semua ada. Jadi nggak mungkin kita nerobos lampu merah kalau kita orang Islam. Nggak pernah saya ditilang polisi, nggak pernah. Dari kecil udah dididik bapak saya. Bapak saya sekolah Belanda. Kalau ngelanggar hukum langsung dikeplaknya, "Godverdomme." Oh, begitu disiplin. Jadi pegawai negeri nggak pernah korupsi saya. Asal ada urusan duit nggak pernah nyangkut. Bahkan saya jadi direktur utama LP3I. Di swasta kan saya bos juga, ya nggak, bukan kaleng-kaleng ah. Di swasta kan saya kerja juga, memeriksa keuangan juga, saya nggak pernah ada urusan. Saya kalau meriksa bank, makan aja saya nggak mau di restoran. Pak udah disediakan restoran, alah nanti yang makan 5 orang 7 orang. Kok tulis di bank itu biaya makan 500.000 Tengku Zulkarnain, padahal yang makan 7 orang 8 orang kau ikut makan di situ. Nggak mau untuk makan pun kau belikan aja rendang pakai timun. Itu yang nggak pakai Ajinomoto itu aja lah. Rendang timun potong-potong, nah itu aja makan. Periksa. Terkenal itu kalau saya ceramah di KPK, 17 tahun saya ceramah KPK. Minum nggak mau saya bawa sendiri minum saya. Karena KPK itu nggak boleh terima apa-apa kan gitu. Namanya ustaz, harus kasih tunjuk dong. Ini, jadi saya pikir kata Nabi, manusia terbaik yang paling banyak memberi manfaat kepada orang. Kalau memberi minum seekor anjing yang hampir mati kehausan saja, seorang pelacur Bani Israel diampunkan Allah dosanya dan dimasukkan ke surga. Itu hadis Bukhari. Bagaimana kalau kita menyelamatkan orang? Orang lapar kita kasih makan, berapa besar pahalanya? Tapi itu nggak hebat. Ada yang lebih hebat dari itu. Bukan itu yang terhebat. Apa? Orang nggak tahu agama, kita ajari agama. 26 tahun nggak pernah sujud, nyembah Allah, kita bujuk-bujuk sampai dia tobat, sampai dia mau sholat. Berapa besar pahala? Rakaat al-fajri khairul laka minad dunya wa ma fiha. Sholat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Kalau ada orang 26 tahun nggak pernah sembahyang, kita bujuk-bujuk sampai tobat, sampai mau sholat 5 waktu, berapa besar pahalanya itu? Dan itu semua untuk kita tanpa mengurangi pahalanya, karena kita yang membawa hidayah itu. Paham? Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Begitu hadisnya. Siapa ngajak orang kepada hidayah Allah, maka seluruh pahala orang itu seumur hidup diserahkan sama yang ngajak tanpa mengurangi pahala orang yang diajak. Begitu.
Itu hebatnya agama ini. Maka jangan biarkan saudara kita nggak kenal agama. Kalau ada tetangga kita nggak ke masjid, datangi dia, ajak dia ke masjid. Siap. Kalau dia bilang, kalau dia marah jangan takut. Ajak aja ke masjid. Ya Pak, maghrib Pak, 10 menit lagi, begini duluan. Besok datang lagi Pak, maghrib ya, duluan. Besok datang Pak, maghrib duluan. Pak, maghrib. Kau tiap hari ngajak aku sholat aja kau. Jijik kali aku lihat kau. Apalagi saya Pak, lebih jijik lagi lihat Bapak. Islam kok diajak ke masjid nggak mau ya. Sampai kapan kau ngajak saya ke masjid? Sampai Bapak mati atau aku mati. Kalau Bapak mati, tidak kuajak lagi. Kalau aku mati, aku pun tidak bisa mengajak. Kalau udah mati masih bisa mengajak, kuajak juga Bapak. Kenapa? Karena ad-dinun nasihah, agama ini nasihat. Kita harus tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah ini, jangan biarkan satu rumah pun di kampung ini tidak sholat ke masjid. Kalau saya jemput Pak. Mula-mula saya masuk ke satu tempat, pindah rumah, 11 orang sholat subuh Pak. Muazin sama imam sebelah-sebelahan. Saya ajak satu-satu, depan masjid saya datengin, masjid saya datengin, sampai seluruh kompleks saya itu ke masjid. Yang nggak ke masjid tinggal 8 orang pemain batu. Kurang awak bro sadonya. Mereka bilang ambo bertahan tidak ke masjid ambo. Tinggal 8 orang kuancam lah. Pagi habis subuh datang saya ke rumahnya, ketuk pintu, keluar istrinya ke masjid. Bapak, Pak Ustadz. Mana suamimu? Saya bilang, aduh Pak, dibangunkan. Basah-basah mukanya duduk. Saya tanya, lagi sembahyang? Hah? Lagi sholat? Alun lagi sholat! Di rumah aku bentar, mana peduli aku. Sholat dia baru bilang, Mbak, kurang awak enggak sholat dulu. Hah? Mbak, ceritanya. Mbak mati, Mbak anak di gue kubur. Enggak ada lagi kesempatan. Iya Pak, ambo tobat Pak. Ku dengar komen batu, indah Pak, esok indah lagi Pak. Diancam aja, tinggal 8 orang, betul? Tidak boleh ada yang nggak ke masjid, semua harus ke masjid. Demikian.